Shalom, selamat siang Pak. Saya David Swautar. Di sini saya akan menganalisis perlawanan Mataram terhadap VOC. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan ingin mengusir kekuasaan asing di bumi Nusantara termasuk VOC. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, diantaranya antara lain untuk yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan untuk yang terakhir atau yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Kemudian yaitu jalannya perlawanan. Untuk perlawanan yang pertama dilakukan pada tahun 1628. Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap perlengkapan atau persenjataan dan perbekalan untuk menyerang Batavia dengan gubernur jenderal VOC-nya adalah J.P. Queen. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuasaan pasukan Mataram. Serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sekitar 200 pasukan Mataram Islam gugur, dan peristiwa ini dikarenakan pasukan yang dipimpin oleh Temanggung Agul-Agul terlambat melakukan penyerangan, dan ia pun melakukan sedikit penyerangan dan kembali ke kerajaan. Setelah mengalami kegagalan pada penyerangan pertama, Sultan Agung tidak berkecil hati. Sultan Agung bersedia untuk melakukan penyerangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah. Untuk perlawanan yang kedua yaitu serangan tahun 1628. Untuk perlawanan yang kedua yaitu serangan tahun 1629. Tahun 1629, pasukan Mataram kembali diberangkatkan menuju Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia membangun lumbung-lumbung beras dan persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap. Akhirnya, VOC dapat menghentikan serangan-serangan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua itu juga mengalami kegagalan. Untuk kemundurannya atau akhir perlawanannya, upaya Sultan Agung mengalami kegagalan disebabkan oleh yang pertama,
persediaan makanan dibakar oleh Belanda. Untuk yang kedua, terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. Untuk yang ketiga, persenjataan yang tidak seimbang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu jarak Mataram dan Batavia jauh sekali dan cukup melelahkan, sehingga pertahanan Mataram kurang memadai. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat yang pertama. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Mangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Selain itu, bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, timbul berbagai perlawanan. Salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Jadi sekian dari analisis saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih.